Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semuanya, kalian semuanya sekeluarga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi hari ini dengan Pak Uda pada pembelajaran PAI. Sebelum kita mulai, mari kita buka pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang materi pentingnya berzikir dan berdoa setelah sholat. Apa arti zikir dan doa? Apa keutamaan zikir dan doa setelah sholat? Mari kita pelajari sama-sama. Sehingga anak-anak nanti akan menjadi orang yang selalu bersemangat, selalu sungguh-sungguh di dalam berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama setelah sholat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita memperbanyak berzikir dan berdoa. Berzikir dan berdoa bisa kita lakukan setiap saat waktu, baik ketika berdiri, baik ketika duduk maupun dalam keadaan berbaring, dimanapun dan kapanpun. Berzikir dan berdoa kepada Allah ini bisa membentengi kita dari godaan setan. Zikir dan doa juga bisa membentengi kita dari kejahatan orang-orang yang mau berbuat jahat kepada kita. Yaitu yang pertama, kita akan pelajari apa arti dan keutamaan zikir dan doa kepada Allah. Yang pertama kita akan belajar tentang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya anak-anak paham apa arti zikir itu. Zikir artinya adalah mengingat Allah. Zikir dilakukan dengan mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir diantaranya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk dipuji dan diagungkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak berzikir kepadanya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 41, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Berzikir bisa dilakukan kapan saja, baik dalam keadaan berdiri, ketika berjalan, baik dalam keadaan duduk dimanapun, ataupun dalam keadaan berbaring mau tidur. Artinya zikir bisa dilakukan kapan saja. Nah, berzikir kepada Allah ini adalah salah satu ciri dari ulul albab ya. Berzikir setiap waktu adalah ciri orang-orang yang berakal. Sebagaimana dalam firman Allah surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang berakal adalah yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam sambil berdiri, duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Ini orang yang berakal adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah. Bahkan Rasulullah SAW pun selalu mengingat Allah di setiap waktu ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim ini dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW selalu berzikir mengingat Allah pada setiap waktunya. Nah, apa keutamaan zikir anak-anak? Yang pertama, akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 45, Wadzakirinallaha katsiran wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, yang kedua, keutamaan zikir adalah zikir merupakan amalan yang mulia serta ibadah yang paling agung, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengingat Allah, Allah akan mengingatnya.
sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adzkurkum," dan ingatlah aku akan ingat kepada kalian. Maka dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla berkata, ya, jika mereka mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingat mereka dalam diriku. Dan jika mereka menyebutku dalam sekumpulan manusia, maka aku akan menyebutkan mereka dalam kumpulan yang lebih baik dari mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, yang ketiga keutamaan berzikir adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tentram. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang, kita pahami tentang berdoa kepada Allah. Apa itu doa? Apa arti doa? Doa artinya adalah memohon sesuatu. Doa diartikan pula memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Nah, termasuk doa adalah meminta kebaikan dunia akhirat, meminta kebaikan agama, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Karena seluruh perkara, seluruh keputusan itu ada di tangan Allah. Di tangan Allah pemberian, dan Allah Subhanahu wa taala mampu memberi dan mampu untuk menghalangi. Maka disinilah kita harus selalu berdoa kepada Allah. Nah, Allah perintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Sebagaimana dalam firman-Nya surah Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang yang melampaui batas. Begitu pula dalam surah Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan, aku akan perkenankan bagimu. Maka jangan ragu-ragu untuk selalu berdoa kepada Allah. Nah, apa keutamaan doa? Yang pertama, doa sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmizi, tidak ada suatu yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa, ya. Kenapa? Doa adalah bentuk kebergantungan kita bahwa kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mencintai doa dan mencintai hamba-hambanya yang berdoa dan selalu kembali kepadanya dengan meminta dan menghinakan diri di hadapannya. Sebagaimana sabdanya, sungguh barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Nah, berdoa kepada Allah adalah bukti bahwa kita membutuhkan Allah. Sementara orang-orang yang tidak mau berdoa menunjukkan kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah murka pada orang-orang yang menyombongkan diri. Nah, yang ketiga, bagi orang yang beriman, ini perlu dicatat, kalau kita ingin berhasil dalam dunia atau di akhirat, kita harus berusaha dan berdoa kepada Allah. Rumusnya adalah keberhasilan itu harus diawali dengan niat, kemudian doa, kemudian ada usaha dan bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita akan mendapatkan keberhasilan. Jadi doa saja tidak cukup, maka harus ada usaha, ada niat yang sungguh-sungguh dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya apa keutamaan berzikir dan berdoa setelah sholat? Kita setiap hari melaksanakan sholat. Apakah setelah sholat kita benar-benar menyempatkan diri untuk berzikir dan berdoa kepada Allah? Semoga dengan motivasi ini anak-anak bisa paham, ya, sehingga kita akan semangat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sholat, ya, tidak terburu-buru. Setelah sholat langsung pergi, ya. Apa keutamaan zikir dan doa setelah sholat? Yang pertama adalah akan menambah rasa khusyuk
dalam berdoa setelah sholat. Artinya setelah sholat, ketika kita sholat tidak langsung pergi, tapi kita sempatan untuk berzikir dan berdoa walaupun sebentar, akan menambah kekhusyukan kita dalam beribadah ya. Bagaimana dalam surah Al-Ahzab ini disebutkan, hai orang beriman, berzikir dan menyebut nama Allah, zikir dan sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Kemudian yang kedua, bagian dari rangkaian sholat ya. Jadi zikir dan doa ini bagian dari rangkaian sholat. Artinya setelah sholat, bukti kita menyempurnakan sholat adalah setelah sholat tidak langsung pergi ya. Sempatkan diri untuk berzikir dan berdoa walaupun sebentar ya. Baca istighfar 3 kali dan seterusnya. Maka dalam surah An-Nisa disebutkan, maka apabila kamu sudah menyelesaikan sholatnya, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Tidak langsung pergi setelah sholat. Kemudian ketika kamu dapatkan pahala yang mulia, sebagaimana dalam firman-Nya, Allah menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar bagi apa? Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, zikir dan doa setelah adalah jalan masuk surga kepada Allah. Jalan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan ya, barang siapa yang mengucapkan zikir di siang hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu dia mati di hari tersebut sebelum sore hari, maka dia termasuk ke dalam penghuni surga. Dan barang siapa yang membacanya di malam hari dalam penuh keyakinan, lalu dia mati sebelum subuh, maka dia termasuk dalam penghuni surga ya. Ini keutamaan zikir dan doa setelah sholat. Kemudian merupakan amalan yang kelima adalah amalan terbaik di mata Allah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmizi ya, bahwa Nabi SAW sabda, maukah aku beritahukan amalan yang terbaik, yang paling tinggi dalam derajatmu, paling bersih di sisi Tuhanmu, dan lebih baik daripada emas dan perak. Lalu para sahabat menjawab, bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, lantas Nabi Muhammad SAW berkata, apa itu? Zikrullah, atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, keutamaan zikir dan doa adalah akan diampuni dosa-dosa. Bagaimana dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang berzikir, membaca zikir subhanallah setiap salat wajib sebanyak 33 kali, baca zikir alhamdulillah sebanyak 33 kali, membaca zikir takbir sebanyak 33 kali, dan untuk menyempurnakannya maka akan diampuni dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Kemudian yang ketujuh, akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak berdoa, nah ini fadkuruni adkurkum, akan diingat oleh Allah. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Kemudian yang ke-8, akan menambah kekuatan dan rasa iman dalam diri kita. Artinya orang yang banyak berdoa dan berzikir, maka akan tumbuh imannya, semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, yang ke-9 termasuk sedekah ini ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, di setiap ruas tulang persendian manusia itu ada kewajiban untuk bersedekah setiap paginya. Tiap-tiap bacaan zikir itu adalah sedekah. Dan memerintahkan kepada kebaikan juga sedekah. Mencegah perbuatan mungkar juga termasuk sedekah. Itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah termasuk sedekah juga. Kemudian yang ke-10, akan memberikan ketenangan tadi ya. Orang yang banyak berzikir, banyak berdoa, hatinya akan tenang. Sebagaimana dalam surah Ar-Ra'd tadi ya. Orang-orang beriman, orang yang hatinya selalu tenang karena dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11, akan jauh dari kesesatan dan godaan setan ya. Sebagaimana dalam surah Az-Zumar ayat 23 ini. Allah telah menyempurnakan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa. Lagi berulang-ulang gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang dan kulit dan hati. Jadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Nah ini, orang yang banyak berzikir kepada Allah akan dijauhkan dari godaan setan ya. Sementara orang yang jauh dari mengingat Allah, maka setan akan mudah masuk menggoda manusia. Yang ke-12 adalah dengan zikir dan doa akan bisa melembutkan hati. Maka dalam surah Al-Anfal ayat 45 disebutkan, maka sebutlah nama Allah sebanyak-banyak, demikian itu akan melembutkan dirimu.
Nah ini diantara keutamaan zikir dan doa setelah sholat anak-anak. Maka setelah sholat jangan langsung pergi, sempatkan untuk berzikir dan berdoa kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan kebaikan, keutamaan zikir dan doa setelah sholat ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Kita akan belajar tentang bacaan-bacaan zikir dan doa setelah sholat. Untuk itu cukup sekian dari Pak Uda. Mari kita tutup pelajaran dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.